Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Masih tetap semangat kan untuk belajar? PTS pekan lalu bagaimana? Bisa kan mengerjakannya? Semoga apa yang telah kalian kerjakan mendapat hasil yang maksimal ya. Nah, sekarang kita mulai materi baru masih di dalam Microsoft Word. Kira-kira materinya tentang apa ya? Tapi sebelum mulai, yuk kita baca basmalah dan dilanjutkan dengan doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi hari ini sudah memasuki materi kelima, yaitu membuat tabel. Nah, dalam membuat tabel, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Nanti dalam membuat tabel juga ada yang namanya menggabungkan tabel. Jadi, untuk materi membuat tabel akan Ibu bagi menjadi 2 bagian. Sekarang yang kita akan pelajari adalah bagaimana cara membuat tabel dalam Microsoft Word. Penasaran? Kita mulai. Sebelum kita memulai membuat tabel, kita harus masuk dulu ke dalam Microsoft Word. Ketika kita mengklik Microsoft Word, lalu masuk ke halaman Microsoft Word, kita berada di toolbar Home. Nah, untuk membuat tabel, berada di toolbar Insert. Oke, jadi setelah kalian masuk ke dalam Microsoft Word, kalian klik Insert. Selanjutnya, yang mana ya untuk membuat tabel? Sudah diklik tombol insertnya? Kalau sudah, nanti di bawahnya ada pilihan-pilihan yang bisa kalian pilih. Nah, untuk membuat tabel, kita pilih toolbar Table. Table dalam bahasa Indonesia artinya tabel. Jadi, dalam Microsoft Word atau Microsoft Office menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata bahasa Inggris. Ingat ya, table artinya tabel. Setelah kalian klik table, ada muncul kotak-kotak kecil. Nah, kotak-kotak kecil itu yang akan menjadi table atau tabel yang akan kalian buat. Tapi kalau kalian mau memilih tabel lebih banyak lagi, kita klik insert table. Oke, diklik insert table, nanti akan muncul seperti gambar yang berada di sebelah kanan. Di situ judulnya adalah insert table. Nah, ada table size, di bawahnya ada number of columns dan number of rows. Apa sih bedanya number of columns dan number of rows? Columns adalah kolom. Jadi dalam bahasa Indonesia, columns itu artinya adalah kolom. Kolom itu yang mana sih? Kolom itu arahnya ke samping. Jadi arahnya itu ke kanan. Sedangkan rows artinya adalah baris. Rows artinya adalah baris. Kalau baris, arahnya ke bawah. Jadi, number of columns, kalian menentukan berapa banyak kolom yang akan kalian buat ke samping. Sedangkan, number of rows adalah berapa banyak baris yang akan kalian buat ke bawah. Setelah menentukan berapa kolom dan berapa baris, kalian klik OK. Nanti akan muncul tabelnya sesuai dengan banyak kolom dan baris yang kalian buat. Sudah dibuat tabelnya? Pada contoh yang pertama,
kita membuat kolomnya ada 5. Berarti ada 5 kotak ke samping. Benar nggak? Ada 5 kotak. Coba diperhatikan. Ya, itu ada 5 kotak. Sedangkan rows-nya atau barisnya ada 2 kotak. Coba lihat, ada 2 kotak ke bawah tidak? Betul, sudah ada 2. Berarti total tabel yang kita buat pada contoh pertama adalah 10 kotak. Dalam tabel, kita bisa menambahkan kata, kalimat, atau teks. Bagaimana caranya? Ketika kita mau menuliskan suatu kata atau suatu teks di dalam kotak-kotak kecil itu, tinggal kita klik arahkan kursor kalian ke kotak yang akan kalian tambahkan teks. Setelah itu, tinggal kalian ketik teks yang akan mau kalian tulis. Nah, kalau sudah muncul, seperti gambar yang kedua yang di bawah, di situ sudah ada angka-angka yang tertulis. Ada 210, 220, 230, sampai di kotak yang paling akhir 300. Jadi, di dalam tabel bisa ditambahkan teks atau kalimat atau kata. Contoh yang pertama sudah. Tadi kolomnya lebih banyak daripada baris. Sekarang kita bikin contoh yang kedua ketika barisnya lebih banyak daripada kolom. Sama langkah-langkahnya. Pertama kita klik insert, terus table, lalu insert table. Nanti di pilihan columns-nya, di situ kita pilih 2. Sedangkan rows-nya atau barisnya kita pilih 3. Setelah itu bagaimana? Betul, setelah menentukan kolom dan rows atau kolom dan baris, diklik OK. Nah, kita lihat yuk tabel yang muncul seperti apa ya? Tada! Tabelnya sudah jadi. Ada 3 rows atau 3 baris dan 2 columns atau 2 kolom. Kita lihat, benar nggak ya? Lihat ke samping, ada berapa kotaknya? Ke samping kotaknya ada 2. Sedangkan ke bawah kotaknya ada 3. Jadi sudah sesuai ya, columns-nya 2, rows-nya 3. Jadi total kotaknya ada berapa? Hebat, total kotaknya ada 6. Nah, sama seperti di contoh pertama, kita bisa menambahkan teks, kata, atau kalimat. Langkahnya, kita klik kotak yang akan kita tulis, lalu masukkan teks atau kata atau kalimat yang mau kita ketik. Nah, di gambar yang atas belum ada teksnya. Di gambar yang bawah sudah ada teksnya. Ada 22, 23, 24, 25, 26, dan 27. Selanjutnya, dalam tabel nanti ada beberapa tampilan. Kalau kalian klik tabelnya di paling atas yang sejajar dengan file, home, insert, page layout, dan yang lain-lainnya, di situ ada pilihan design dan layout. Nah, yang sekarang ditampilkan adalah bagian design. Ini adalah tampilan dari table tools atau perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengubah table dari bagian desain. Kita lihat
Di yang pertama ada yang namanya header row, total row, band rows, first column, last columns, dan band columns. Nah, untuk yang 6 kalimat tadi Ibu sebutin, kita tidak menggunakannya. Tapi kita akan menggunakan dari yang sebelah kanan, yang mulai ada kotak-kotaknya tuh. Nah, dari yang ada kotak-kotaknya itu adalah pilihan-pilihan untuk mengubah tampilan tabel. Jadi, kalau kalian bosan dengan bentuk tabel yang biasa, yang seperti di contoh, kalian bisa mengganti tabelnya sesuai dengan kemauan kalian. Nah, ada beberapa warna yang bisa dipilih. Ada warna hitam, ada warna biru, merah, hijau, ungu, dan biru muda. Di sampingnya, di situ ada tulisan shading dan borders. Shading itu adalah warna dari kolom atau dari tabel yang akan kalian pilih. Jadi, kalau kalian mau pilih warna lain, bisa tinggal kalian klik yang shading. Dan borders adalah kalian menentukan bagaimana jenis dari garisnya. Di situ ada pilihan-pilihan yang lainnya. Nah, tapi untuk di desain ini kita tidak akan menggunakannya. Kita hanya menggunakan tabel yang biasa saja. Jadi, untuk desain kalian pahami saja, tapi tidak kita praktikkan. Nah, yang selanjutnya tadi Ibu menyebutkan ada layout. Layout itu ada apa aja sih? Yuk, kita lihat di layout ada apa saja ya. Yang selanjutnya ada yang namanya layout. Nah, di layout ini nanti ada beberapa hal yang akan kita gunakan. Ada apa saja? Kita lihat dari yang gambar atas paling sebelah kiri. Itu ada select, view grid lines, properties, delete, insert above, insert below, insert left, insert right. Oke, sampai situ dulu ya. Select itu adalah untuk memilih kolom yang mau kalian ketik misalkan. Nah, untuk view grid line sama properties itu tidak kita gunakan karena biasanya digunakan untuk membuat tabel yang berisikan data-data atau statistik. Nah, yang di sampingnya ada tulisan delete. Delete artinya apa? Hebat, artinya hapus. Jadi, delete itu nanti kita bisa menghapus sebuah tabelnya atau kita menghapus sebuah baris atau sebuah kolom. Nah, di sampingnya ada insert above. Maksudnya apa? Jadi, kalau kalian menulis dan kurang satu baris atau kurang satu kolom di atas, kita klik insert above. Jadi kita menambahkan kolom di atas kolom yang sedang kita ketik. Kalau yang sampingnya insert below menambahkan kolom di bawahnya. Nah, untuk insert left adalah menambahkan baris di sebelah. Hebat, left itu artinya kiri. Jadi, menambahkan baris di sebelah kiri. Kalau right, nambahkannya di sebelah mana ya? Betul, right itu menambahkan baris di sebelah kanan. Nah, yang selanjutnya ada merge cells, split cells, dan split table. Kalau merge cells, nanti kalian menggabungkan dua kolom atau dua kotak kecil atau lebih dari dua kotak kecil menjadi satu kotak. Sedangkan split artinya memisahkan satu kotak menjadi beberapa baris atau beberapa kolom. Nah, yang selanjutnya ada split table. Split table itu apa sih? Memisahkan
tabel. Jadi, kalau kalian mau memisahkan tabel, kita pilih yang split table. Yang selanjutnya ada autofit. Autofit itu apa? Autofit adalah menjadikan tabel sesuai atau seukuran dengan teks atau kalimat yang kalian ketik di dalam tabel tersebut. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Di bawah ada height, ada width. Height artinya ketinggian dari suatu kotak. Sedangkan width adalah panjang atau lebar dari suatu kotak. Kenapa sih ada height dengan width? Karena terkadang ketika kita mengetik, ukuran kotaknya tidak sesuai dengan apa kalimat atau teks yang kita tulis, panjang atau tingginya. Nah, yang selanjutnya ada distribute rows dan distribute columns. Nah, ini tidak kita gunakan. Jadi kita lanjut ke sebelahnya, di situ ada kotak-kotak kecil. Kotak-kotak kecil itu untuk apa ya? Nah, di situ ada beberapa pilihan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pilihan. Nah, pilihan-pilihan itu untuk menentukan di mana posisi teks yang kita ketik di dalam satu kotak. Kalau yang paling atas, yang 3 baris atas, itu nanti teksnya berada di atas kotak. Jadi dia posisinya dekat dengan garis yang berada di atas tabel. Nah, terus untuk yang kedua, kolom yang kedua, nanti teksnya berada di tengah-tengah. Sedangkan di kolom yang ketiga, teksnya berada di bawah. Perbedaan setiap barisnya apa? Kalau yang baris pertama atau yang paling pinggir, nanti tulisannya berada di sebelah kiri. Sedangkan baris yang kedua atau yang tengah, nanti tulisannya berada di tengah-tengah. Sedangkan baris yang ketiga, tulisannya berada di sebelah kanan. Nah, sisanya untuk text direction, cell margins, sort, repeat header rows, dan convert to text tidak akan kita pelajari sekarang. Jadi, untuk materi tabelnya, Ibu hanya mengajarkan bagaimana membuat tabel, terus nanti ada merubah ukuran tabel, dan menggabungkan tabel. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ada apa ya? Yang selanjutnya, kita mempelajari bagaimana cara merubah ukuran tabel. Nah, tadi sudah dijelaskan ya di yang gambar sebelumnya. Untuk merubah tabel atau merubah ukuran tabel, kita memilih table tools yang layout. Oke, tadi sudah dijelaskan. Dalam layout ada yang namanya height dan ada yang namanya width. Height artinya tinggi, jadi ketinggian dari kolomnya. Sedangkan width artinya adalah panjang atau lebar dari kolom atau dari suatu kotak. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, di situ ada tabel. Tabelnya memiliki height 0,48 cm. Tingginya 0,48 cm. Sedangkan width-nya atau panjangnya 5,4 cm. Ternyata kepanjangan. Bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya adalah pertama, kita klik dulu kolom atau kotak yang mau kita rubah. Lalu karena kita mau merubah panjang, maka kita pilih yang hebat. Kita pilih yang width.
Dari 5,4 cm, kita rubah. Lihat di gambar kedua, width-nya berapa? 4 cm. Maka pada tabel ada perubahan ukuran. Coba kalian perhatikan. Nah, di gambar yang pertama yang di sebelah kiri, panjang tabelnya memiliki sisa yang lebih kan dari nama yang sudah diketik. Sedangkan pada gambar yang kedua yang di sebelah kanan memiliki sisa yang lebih sedikit. Berarti ukuran lebar atau ukuran panjangnya sudah dirubah. Jadi, itulah materi untuk kita hari ini. Nah, masih ada beberapa materi yang akan Ibu jelaskan tentang tabel, tapi akan kita lanjutkan di pekan depan. Nah, untuk latihan hari ini berada di halaman 8. Di halaman 8 ada 2 tabel, yaitu tabel latihan 9 dengan tabel latihan 10. Untuk tabel latihan 9, kalian kerjakan hanya sampai nomor 10 saja ya. Jadi, tidak terlalu banyak untuk ditulis. Ingat, tabel di latihan 9 hanya sampai dengan nomor 10. Untuk latihan 10-nya, ditulis semuanya ya. Nah, untuk latihannya, kalau sudah selesai, kalian fotokan, lalu kirim ke Ibu. Atau boleh dikirim dalam bentuk file. Untuk latihan 9 dan latihan 10-nya kerjakan di satu file saja ya. Jadi tidak ada banyak file yang dikirimkan kepada Ibu. Oke, terima kasih anak-anak hebat untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.